Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kami yang berjudul bimbingan dan konseling, di mana pada tugas kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah profesi kependidikan yang diampuh oleh Bapak Dr. Haji Jamil Barambangi MPD dengan Bapak Aprisal MPD. Nah, baik untuk mengefisienkan waktu dengan sebaik-baiknya, langsung saja kita masuk ke dalam pemaparan materi kami, yakni bimbingan dan konseling. Definisi bimbingan dan konseling. Yang pertama, definisi bimbingan. Bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance, dari kata dasar guide, yang berarti menunjukkan jalan, memimpin, memberikan petunjuk, mengatur, mengarahkan, dan memberikan nasihat. Istilah guidance juga diterjemahkan dengan arti bantuan dan tuntutan. Jadi, bimbingan bisa berarti bantuan yang diberikan pembimbing kepada individu agar individu yang dibimbing mencapai kemandirian dengan mempergunakan berbagai bahan melalui interaksi dan pemberian nasihat serta gagasan dalam suasana asuhan dan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Yang kedua, definisi konseling. Istilah konseling diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu counseling. Di dalam kamus, artinya dikaitkan dengan konsul, memiliki beberapa arti, yaitu nasihat, anjuran, dan pembicaraan. Berdasarkan arti tersebut, konseling secara etimologis berarti pemberian nasihat, anjuran, dan pembicaraan dengan bertukar pikiran. Jadi, konseling bisa berarti kontak hubungan umpan balik antara dua orang, yaitu konselor dan klien, untuk menangani masalah klien yang didukung oleh keahlian dan dalam suasana yang laras dan integrasi, berdasarkan norma-norma yang berlaku untuk tujuan yang berguna bagi klien. Berdasarkan definisi, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor kepada individu atau konseli melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, agar konseli memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mampu memecahkan masalahnya sendiri. Selanjutnya, adapun definisi bimbingan dan konseling menurut para ahli, antara lain yang pertama AZ tahun 2013. Bimbingan dan konseling adalah upaya untuk memberikan bantuan kepada anak didik agar bisa memahami dirinya sendiri, serta mampu untuk mengarahkan diri dan bertindak baik sesuai perkembangan jiwanya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara yang sistematis dan berkesinambungan. Yang kedua, Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Definisi bimbingan dan konseling ialah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Perbedaan antara bimbingan dan konseling. Perbedaan antara bimbingan dan konseling dapat ditinjau secara umum dan pendapat dari beberapa para ahli. Yang pertama, perbedaan bimbingan dan konseling secara umum. Secara umum, perbedaan antara bimbingan dan konseling terletak pada isi dari kegiatan dan juga tenaga dari yang menyelenggarakannya. Dari segi isi, bimbingan akan lebih banyak bersangkutan dengan mendapatkan atau diberi informasi dan kegiatan mengumpulkan data mengenai siswa yang sedang ditangani dan sedikit lebih menekan pada pencegahan.
Sedangkan konseling merupakan kegiatan yang sering dilakukan secara langsung atau tatap muka antara konselor dan konseling. Dari segi tenaga konselor, konseling ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mempunyai ilmu atau pengetahuan di bidang ini. Dengan kata lain, konseling adalah bentuk yang khusus dari bimbingan yang dilakukan oleh konselor kepada konseling. Selanjutnya yang kedua, perbedaan bimbingan dan konseling menurut para ahli. Pertama ada menurut Daniel MC. Bimbingan diadakan untuk tujuan membantu setiap orang mengenal dirinya sendiri, sedangkan konseling adalah pertemuan secara langsung kepada orang yang akan diberi bantuan untuk menyesuaikan dirinya secara efektif dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada menurut Muhammad Surya. Bimbingan merupakan suatu proses untuk memberi bantuan secara terus-menerus dengan sistematis terhadap individu untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapinya, agar mencapai kemampuan dalam memahami dirinya sendiri atau self-understanding, kemudian kemampuan untuk menerima dirinya sendiri, self-acceptance, dan juga kemampuan untuk mengarahkan dirinya sendiri, self-direction, ke arah yang lebih baik, dan kemampuan untuk merealisasikan atau mewujudkan dirinya, self-realization, sesuai dengan potensi yang ada dalam dirinya untuk memberi penyesuaian dengan lingkungan di sekitar. Sedangkan konseling adalah hubungan profesional seorang konselor dengan konseli. Hubungan ini terkadang bersifat individual meski biasanya melibatkan lebih dari 2 orang. C. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Nah, dalam pelayanan bimbingan dan konseling, prinsip-prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis, hasil-hasil penelitian, dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia. Nah, di dalam prinsip-prinsip bimbingan dan konseling terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, prinsip-prinsip umum bimbingan dan konseling, dan yang kedua yaitu prinsip-prinsip khusus bimbingan dan konseling. Nah, kita masuk pada prinsip yang pertama, yaitu prinsip-prinsip umum bimbingan dan konseling. Nah, di dalam prinsip ini terdapat beberapa poin, diantaranya yaitu yang pertama, bimbingan ini berhubungan dengan sikap dan tingkah laku individu. Dan perlu diingat bahwa sikap dan tingkah laku individu itu terbentuk dari segala aspek kepribadian yang unik dan ruwet. Kedua, yaitu perlu dikenal dan dipahami perbedaan individual daripada individu-individu yang dibimbing, dan bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbing. Ketiga, yaitu masalah yang tidak dapat diselesaikan di sekolah harus diserahkan pada individu atau lembaga-lembaga yang mampu dan berwenang melakukannya. Keempat, yaitu bimbingan harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbing. Kelima, yaitu bimbingan harus fleksibel sesuai dengan program pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Keenam, yaitu pelaksanaan program bimbingan harus dipimpin oleh seorang petugas yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan. Ketujuh, yaitu terhadap program bimbingan harus senantiasa diadakan penilaian yang teratur. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu prinsip-prinsip khusus bimbingan dan konseling. Nah, pada prinsip ini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, A. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Nah, pada prinsip sasaran layanan ini terdapat 2 poin penting, yaitu 1. Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Kedua, yaitu bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu dan memperhatikan tahap-tahap berbagai aspek perkembangan individu. B.
B. Prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Nah, pada prinsip bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya. C. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. Pada prinsip ini juga terdapat 2 poin penting, yaitu 1. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. Kedua, program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga, serta disusun dengan secara berkelanjutan. D. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan, di mana prinsip ini bermaksud bahwa 1. Bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan individu itu sendiri. Yang kedua, permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Yang terakhir yaitu prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Prinsip bimbingan konseling di sekolah menegaskan bahwa penegakan dan penumbuh kembangan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah hanya mungkin dilakukan oleh konselor profesional yang sadar akan profesinya, memiliki komitmen dan keterampilan untuk membantu siswa dengan segenap variasinya di sekolah, dan mampu bekerja sama serta membina hubungan yang harmonis, dinamis. Selanjutnya kita masuk pada teknik-teknik dalam bimbingan dan konseling. Nah, teknik dalam bimbingan dan konseling adalah suatu cara yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling dalam upaya mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa. Nah, ada 4 macam teknik bimbingan dan konseling yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok adalah suatu upaya bimbingan yang dilakukan melalui situasi proses dan kegiatan dalam format kelompok. Sasaran dari pelaksanaan bimbingan kelompok ini adalah individu dalam suatu kelompok untuk mendapatkan pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri menuju perkembangan yang lebih optimal. Kedua adalah konseling individu. Nah, konseling individu merupakan salah satu cara pemberian bantuan secara perorangan dan pelaksananya itu dilakukan secara face to face atau tatap muka secara langsung. Nah, secara umum ada 3 pendekatan yang dilakukan dalam konseling individu ini. Nah, yang pertama adalah directive counseling atau teknik langsung. Nah, directive counseling ini adalah teknik di mana konselor itu mengarahkan klien atau konseli sesuai dengan masalahnya. Kedua adalah non-directive counseling atau teknik tidak langsung. Nah, teknik ini kebalikan dari teknik pertama tadi, di mana teknik ini yang berperan aktif itu adalah konseli atau individu yang memiliki masalah. Oleh karena itu, proses konseling ini aktivitasnya sebagian besar diletakkan di pundak klien untuk memecahkan masalahnya. Ketiga adalah effective counseling. Nah, teknik ini itu adalah teknik campuran yang dimana konselor menggunakan pendekatan teknik secara langsung dan tidak langsung. Nah, selanjutnya kita masuk pada teknik yang ketiga, yaitu teknik tes dan non-tes. Teknik tes adalah suatu usaha pemahaman individu dengan menggunakan alat-alat yang bersifat mengukur. Sedangkan teknik non-tes adalah usaha pemahaman individu tanpa menggunakan alat-alat, yang dimana hanya bersifat menghimpun atau mengumpulkan saja. Nah, yang kita bahas di sini yang pertama adalah teknik tes. Nah, ada beberapa jenis tes yang digunakan dalam teknik tes ini, yaitu yang pertama tes intelijensi atau tes mengukur kecerdasan. Kedua, tes bakat yang dimana digunakan untuk mengukur kemampuan atau aspek khusus yang dimiliki seorang individu. Ketiga adalah tes kepribadian. Nah, tes ini mengukur sifat-sifat atau karakteristik primer dan sekunder pada seorang individu. Dan terakhir itu adalah tes prestasi. Nah, tes ini itu adalah mengukur prestasi belajar pada berbagai mata pelajaran seorang individu. Nah, selanjutnya itu adalah teknik non-tes. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam teknik non-tes ini. Itu yang pertama observasi.
Nah, observasi itu adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan secara kuantitatif dan direncanakan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan di awal. Yang kedua adalah wawancara. Nah, wawancara itu adalah teknik di mana untuk memahami individu secara lisan dengan mengadakan wawancara secara face to face pada klien. Ketiga adalah catatan anekdot. Nah, catatan ini tentang kejadian khusus yang berkaitan dengan masalah yang sedang menjadi pusat perhatian, terutama pada tingkah laku seorang individu. Keempat adalah daftar cek. Nah, daftar cek ini berisi unsur-unsur yang mungkin ada pada tingkah laku atau kejadian individu yang sedang diamati. Nah, kelima adalah alat-alat mekanis. Nah, alat-alat ini digunakan sebagai pembantu dalam proses wawancara, yang dimana berupa suatu percakapan yang diarahkan kepada tujuan tertentu. Keenam adalah angket. Nah, angket ini merupakan alat pengumpulan data berupa serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban. Ketujuh adalah biografi dan autobiografi. Nah, biografi dan autobiografi ini dapat membantu mengetahui perkembangan hidup maupun perkembangan diri secara menyeluruh seseorang individu. Dan terakhir adalah sosiometri. Sosiometri ini adalah alat untuk meneliti struktur sosial individu dalam suatu kelompok. Nah, selanjutnya kita masuk pada teknik yang terakhir, yaitu adalah teknik bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal ini adalah bantuan yang diberikan kepada siswa yang pelaksanaannya dilakukan di dalam kelas. Nah, adapun objek yang dibahas dalam bimbingan klasikal ini dapat berupa gambar, contoh, tampilan video, dan semacamnya, kemudian didiskusikan dan dicermati dengan baik. Nah, adapun tujuan dari bimbingan klasikal ini dapat dibedakan dalam 3 aspek. Yang pertama itu berdasarkan aspek kognitif, itu berorientasi pada kemampuan berpikir, mencakup kemampuan intelektual sederhana seperti mengingat sampai kemampuan memecahkan masalah. Kedua adalah berdasarkan aspek afektif, ya, di mana berorientasi pada perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap yang menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Dan yang terakhir adalah berdasarkan aspek psikomotor. Nah, di sini itu berorientasi pada keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan yang memerlukan koordinasi syaraf dan otot.